Iota udah beda nanti itu. Tidak bisa, tidak bisa itu. Iota itu Bung, hanya titik. dia menggunakan sama seperti huruf yang digunakan oleh abjad yang kita gunakan sekarang ini. Iota itu hanya titik, Bang. Titik itu seperti nikut. La haula wala quwata illa billah. Iya, iota itu artinya titik. Jadi seperti tanda-tanda baca aja dia. Ada yang bisa menunjukkan di sini? Ada, saya Gerunda nih. Silakan. Saya punya bukunya bahkan. Iota itu hanya tanda baca. Tidak ada huruf iota. Sebentar, salah kamera nih. Jadi Yang saya tahu ada kata huruf epsilon. Ada nggak, Dek? ini Epsilon sebentar, itu sebentar. E. Kali enggak, sebentar dulu ya. Ini saya belajar bahasa Yunani, ada bukunya nih ya. Yang Ini Anda kita maksud lihat itu abjad. epsilon, yang saya maksud Iya, epsilon. ini ada abjad Yunani nih. Epsilon ada ya. Alpha, beta, gamma, delta, epsilon, zeta, eta, theta, iota, kappa, lambda, mu, nu, hi, omikron, phi, rho, sigma, tau, upsilon. Ada epsilon kan? Ada. Epsilon Ada apa, Dek? Pi, ada psi, ada psi, omega. Jadi di mana iotanya? Iota, Mana iota iota? itu bukan titik. Iota ini loh. Iota kok titik Iota ini itu loh. I. I. Tuh, huruf besarnya. Tuh, masa kalah sama Bang Juma ini Kristen? Ini loh. Dan Iota kata itu iot bukan itu seirama dengan kata upsilon. Kalau Itu kita bukan Y Y. loh, bacanya nggak bisa Y itu membaca itu. Y Ya, nggak bisa upsilon. begitu. Harus kalau dia mau bunyinya iot harus ada O dengan D di situ. Nggak Loh, bisa. gimana sih? Jadi bahasa huruf Ibrani itu mirip dengan Latin. Tidak seperti bahasa huruf Ibrani yang ada bunyinya iot, he, fab, he. Nggak bisa begitu dia. Sedangkan bahasa Ibrani itu setiap huruf mempunyai arti. Maksud saya bukan begitu, Bung. Maksud saya gini loh. Orang-orang sekarang ini kan mengenal Tuhannya Yahudi dengan sebutan Yod He Vav He. Kan itu. Kenapa Ya. kemudian di dalam kitab saudara tidak dimunculkan huruf itu? Itu saya Upsilon, tidak tahu kenapa. upsilon, kemudian eta, kemudian nu atau v, lalu kembali kepada penyebutan eta itu tadi. Maka apa yang terjadi? Orang akan mengejanya dalam bahasa Ibrani. Yod He Vav He. Huruf-huruf abjad Yunaninya tersedia kok itu. Nah, yang tadi boleh bisa begitu, tapi silahkan yang belajar bahasa Yunani silahkan teliti lagi arti setiap huruf di dalam bahasa Yunani itu akan menyalahi yod he vav he kalau dipakai itu huruf. Karena nanti setiap huruf di dalam bahasa Yunani dan bahasa Ibrani mempunyai pengertiannya sendiri. Seperti tadi misalnya kata alfa itu apa artinya? Ada arti huruf alfa itu ada pengertiannya. Bukan itu masalahnya. Kita beranjak dari penyebutan huruf, penyebutan sembahan orang Yahudi, kitabnya orang Yahudi yang dimasukkan ke dalam bahasa Yunani. Maka nama orang Yahudi, Tuhannya orang Yahudi itu kan tidak bisa diganti. Sedangkan abjad Yunani yang menyediakan huruf yang sama, cara membacanya yang juga sama. Beda lah cara bacanya, Bang. Ya, cara bacanya tapi kan merujuk kepada abjad yang sama meskipun pengertiannya berbeda. Tapi ketika berbicara mengenai kitab yang dianggap suci yang berasal dari limpahan kitabnya orang Yahudi, ketika muncul kata huruf upsilon, nu, eta, itu berarti merujuk kepada sembahan orang Ibrani. Jangan diartikan dengan abjad Yunaninya gitu loh. Bahasa lah, itu kan sudah melewati tata bahasa, ahli-ahli bahasa sudah belajar itu. 72 itu tidak sembarangan itu mereka. Tadi Anda sebenarnya saudara sudah betul ketika saya mengatakan ada kemudian keadaan di mana Tuhannya orang Yahudi ingin disingkirkan dengan menggantikan Tuhannya orang Romawi. Anda sudah mengiyakan tadi. Yang benar itu adalah seharusnya apapun bahasanya huruf yod he vav he itu tidak boleh diterjemahkan dan tidak boleh diganti, harus tetap dibawa. Kalau begitu harus dibawa. Ya, seperti kata Allah dalam bahasa Arab, tulisan Arab itu walaupun Anda berbahasa Indonesia tetapi
Di mana-mana selalu di bawah itu huruf. Oke. Terus Tulisan. mana huruf itu di dalam terjemahan Septuaginta? Itu yang tidak ada, kan saya akui. Nah, itu dia. Berarti ada kesengajaan untuk meniadakan Tuhannya orang Yahudi karena ingin menggantikannya dengan Tuhannya orang Romawi. Sederhana bukan? Makanya semua sabar. Pakai teori konspirasi dengan menyimpulkan seperti itu. Oh, tidak bisa juga Anda menolak itu karena itu fakta. Karena yang muncul karena yang muncul kemudian hanya ada dua. Theos, kurios, theos, kurios, theos, kurios. Theos ini apa? Theos ya sesembahan gitu aja. Dewa, jujur aja. Iya, dewa. Jadi Tuhannya orang Yahudi ingin disembunyikan dengan memunculkan dewa. Tuhannya orang Roma. Itu loh intinya. Kata Intinya itu di situ, Bang. Itu sama dengan Dei, Deo, Deus, dewa, sama. Iya. Theos ini loh. Theos bagi yang punya bahasa itu apa? Itu dulu. Cakupannya kemudian. Sebutan kepada sesembahan Yunani. Nah, dewa kan? Sesembahan Yunani. Yes, dewa kan? Dewa itu juga artinya sesembahan. Saya tahu, saya paham. Bahkan ada orang yang menyembah sapi, menyembah pohon. Saya tahu, itu mereka sembah. Tapi ketika berbicara mengenai dewa, itu bukan sesederhana itu cakupannya. Dewa itu sama dengan sembahan-sembahan paganisme. Itu poinnya. Ya, jadi Tuhannya orang Yahudi disingkirkan, kemudian untuk digantikan pelan-pelan masuk ke dalam penyembahan orang Romawi. Makanya Yesus itu saudara anggap sebagai 100% dewa, 100% manusia. Berarti Yesus itu adalah setengah manusia, setengah dewa. Kan itu poinnya sebenarnya. Bisa seperti itu. Loh, nggak bisa. Di abad sebelum abad ke-6 di Arab juga, kata Allah juga dirujuk kepada dewa dari ke Arab. Oh, nggak ada. Itu bohong itu bohong. Itu kita sudah kaji. Itu sudah kita kaji puluhan tahun yang lalu. Bahwa tuduhan itu muncul bahwasanya Allah itu disebut sebagai sembahan dewa bulan. Dewa bulan itu ternyata buatan orang barat sendiri yang baru muncul. Nanti Dinda Nathan bisa munculkan itu. Jangan seperti itulah. Itu fakta, Bung. Itu fakta. Pada Kristen ini ya, pada abad keempat di Alexandria sudah ada seorang uskup dari Ortodoks bernama Abdullah. Itu sejarah gereja Kristen ada catatannya. Apa yang tidak bisa kalian buat? Kira-kira? Jangan begitulah. Kalau sudah begitu semua Bung, ini pertanyaan sederhana loh. Apa yang Kristen tidak bisa buat? Berarti kalau begitu selesai dong perbincangan. Lah, karena itu memang fakta. Lawang manusia aja dibuat jadi dewa kok. Iya kan? Ya mari kita tertawa sama-sama. Itu kan fakta, saudaraku. Itu fakta. Makanya kalau tadi kita tidak mau mengakui sejarah, bagaimana lagi? Sejarah yang mana? Coba. Sedangkan Yesus aja dalam kehidupannya dalam Bible itu sejarah hidupnya umur 13 tahun sampai 29 nggak ada. Sejarah apa yang ingin kita jual? Bang Juma, saya secara pribadi belajar teologi seperti ini. Saya tidak pernah mengakui bahwa Isa Masih adalah Yesus Kristus. Itu tokoh yang berbeda. Oke, kalau begitu dari mana Yesus ini Anda ambil? Dari mana? Saya tidak mengambil Yesus dari mana-mana. Kita informasinya. Anda kehilangan arah kalau gitu. Kalau Anda tidak mengambil Nabi Yesus ini dari Yahudi, lalu dari mana? Ya dari Yahudi, udah pasti dia berbahasa. Kalau dari Yahudi itu hanya mengenal 3 bahasa yang serumpun dengan mereka. Ibrani, Aramaik, Arab. Yesus sendiri dari mana? Yunani. Ini Gerinda, ini dalam bahasa Ibrani bukan Yesus. Ya, sabar, nanti kita lanjut. Biarkan adik saya dulu, silakan. Enggak, jadi gini Pak Kalingga harus jujur ya. Ini kita lihat di dalam Brit Hadasah. Brit Hadasah itu adalah Bible yang dipakai oleh orang Israel ya. Di sini dikatakan begini. Ana Yeshua berkata atau menjawab Yesus, hari sonahi, inilah hukum yang terutama, Shema Yisrael. Di sini tertulisnya Yahweh, Yud He Vav He, Elohenu Yahweh Echad. Nah, yang Bang Juma pertanyakan itu kenapa setelah ke bahasa Yunani kok jadi Theos? Ini loh, saya bacakan di dalam bahasa Yunaninya. Hode Yesus ave krite hautohoti prote pason ton entolon akuyo Yisrael
kurios, hoteos, hemon kurios, eis estin. Kenapa jadi teos? Bukan. Kamu salah baca itu Bang Nanda. Itu bukan jadi teos, jadi kurios. Coba-coba yang mana? Kok salah baca aku? Yang mana salah baca? Yot Hefafe tadi atau itu ya? Enggak, yang salah baca yang mana? Ini jadi saya benar loh, saya jamin 100%. Di mana yang salah? Teos itu adalah Elohinu. Hah? Enggak, yang salah yang mana? Bacaan saya yang salah yang mana? Bukan bacaanmu, tapi pengertianmu yang saya sebut salah. Kau bukan. Oke, sekarang kita lihat. Tapi jadi krios. Enggak, gini. Oke, sekarang kita lihat ya. Sekarang kita lihat di dalam. Ini kan Yesus mengutip. Kan kamu mau paralel kan? Iya. Kita lihat dulu ya. Ini kan Yesus mengutip nih, bro. Yesus kan mengutip. Yesus mengutip Ulangan 6 Ibraninya ayat saja, Ibraninya dulu, Ibraninya tadi. Ya, ini Ibraninya. Ini kan Yesus mengutip Ulangan 6 nomor 4. Ya. Kita lihat nih di dalam yang tadi. Iya. Kita lihat nih. Ini kan di dalam Torah nih. Ulangan 6 nomor 4. Bahasa Indonesianya, dengarkanlah hai orang Israel. Yang tadi, Bang. Iya, sama aja. Bahasa Ibrani yang tadi bahwa sama aja, bro. Sama aja. Jadi krios, bukan jadi teos. Sama aja. Coba dengarkan baik-baik dulu ya. Dengarkanlah hai orang Israel, Tuhan Allah, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Nah, kata Tuhan di sini di dalam bahasa Ibrani itu adalah Yud He Vav He. Saya baca ya. Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Ehad. Jadi setelah Yud He Vav He baru Ehad di sini kan? Iya. Nah, yang Gurunda Juma permasalahkan itu adalah Yud He Vav He menurut Yahudi adalah nama pribadi. Ketika menjadi perjanjian baru, kita lihat di dalam Markus 12 nomor ke-29, di situ kok menjadi teos gitu loh. Nah, di dalam Brit Hadasa. Tuh, coba saudara. Perhatikan ya. Ini nih. Yud He Vav He dalam Brit Hadasa. Di dalam bahasa Yunaninya. Coba perhatikan. Nah. Coba kurios, di dalam kurios hoteos kan itu. Iya, justru kalau diterjemahkan menjadi kurios tambah gak nyambung lagi karena kurios itu. Jadi bukan jadi teos, hanya itu yang saya koreksi. Jadi kurios. Iya, jadi yang kalau diterjemahkan menjadi kurios kok tambah gak nyambung lagi. Kenapa? Kita lihat nih ya. Markus 12 Yohanes 13 nomor 13. Contohnya ini ya. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan dan katamu itu tepat kalau akulah guru dan Tuhan. Dalam bahasa Yunaninya, Humes poneiteme hodidas kalos. Kamu menyebut aku sebagai seorang guru. Kai ho kurios. Kurios itu junjungan, bukan nama pribadi. Kai kalos, bentar. Kai kalos legete eimigar. Ini dalam bahasa Yunaninya. Tambah nggak nyambung lagi. Kalau kita lihat di dalam Alkitabul Muqaddas versi Pandik, justru tambah nggak nyambung lagi nih. Antum tad'unani mu'aliman wasaidan. Tuh, dalam bahasa Arab, Bible yang dipakai oleh orang Arab, justru kata kurios ini menjadi kata sayyid. Betul. Nah, jadi sekarang saya tanya sama Gurunda Juma. Gurunda Juma, apakah sayyid ini adalah salah satu bentuk nama Tuhan? Lanjut Gurunda. Enggak. Jadi sayyid itu artinya Tuhan. Nih, orang Kristen ini nggak konsisten. Dalam bahasa Arabnya jadi sayyid, dalam bahasa Yunaninya jadi kurios, di dalam perjanjian lama Yud He Vav He. Nah, ini nggak konsisten gitu loh. Iya, memang kata kurios itu cocoknya jadi sayyid, bukan jadi rab. Jadi sayyid itu nama Tuhan atau bukan? Bukan, nama itu sebutan. Loh, sedangkan di dalam perjanjian lamanya di dalam Ulangan 6 ayat keempat itu nama bukan Tuhan. Nama Tuhan, bukan kita akui tadi bahwa itu tidak bisa dialih-alihkan. Iya, jadi intinya ada upaya untuk menglenserkan Tuhannya Yahudi menggantikan sembahan dewanya orang Roma. Itu aja intinya, itu di situ. Jadi yang diterjemahkan bukan Yod He Vav He tetapi kata Adonai itu. Ya, itu teori untuk menghilangkan kemudian dan menjadi praktek
saat ini. Iya. Nama Kalau Tuhan Yahudi disingkirkan. apa namanya secara kritik Bang Juma bisa mengatakan itu sah saja. Ya, itu dia. Nah, sini ada Akhi Ben Abraham mungkin bisa menjelaskan terkait dengan sakralnya nama Yod-Heh-Vav itu. Bisa ya Bang ya? Ben Abraham mungkin monitor. Oke. Ya, jadi yang tadi ini belum selesai. Kita anggap itu sudah clear. Sekarang ketika nama Tuhan dalam bahasa Yunani masuk ke Indonesia itu pantasnya disebut apa? Theos ini. Jadi baik Kyrios, baik Theos bukan nama. Iya, iya maksud saya gelarnya itu kan tadi dikatakan bahwasanya semua aspek yang ada di dalam kitabnya orang Yahudi terkait dengan Eloah, Elohai, Shaddai, El, kedudukan tertinggi dalam bahasa Yunani itu adalah Theos. Gak ada lagi di atasnya Theos. Nah sekarang permasalahannya, ketika dia masuk ke bahasa Indonesia, sejatinya dia itu diterjemahkan dengan kata apa? Baik baik abang tadi sebut El Shaddai, Elohim dan sebagian El yang lainnya semua. Itu diterjemahkan ke bahasa Yunani hanya bisa dengan kata Theos. Yes. Ya, ke Indonesia? Karena sesembahan di bahasa Yunani tidak punya sebutan yang berbeda-beda, hanya disebut Theos saja. Lalu kemudian ke bahasa Indonesia, nah di sini permasalahan kita karena di Alkitab apa yang kita katakan dikeluarkan LAI menggunakan kata Allah. Oke, yang seharusnya menurut saudara sebagai sarjana teolog, harusnya kitab Anda itu diterjemahkan dengan kata apa gitu? Theos ini. Nah, ini saya tidak tahu sejarahnya kenapa ke kata Allah, akan tetapi saya tahu kemana arah abang ya, betul bisa seperti itu. Seharusnya tetap menggunakan kata Elohim. Elohim itu masuk ke bahasa bahasa Ibrani. Ini dari kata Theosnya ke Indonesia maksud saya. Harusnya Tuhan Anda itu kan keliru tuh kalau dikatakan terjemahannya itu adalah Allah. Nah sekarang kalau bukan Allah lalu apa Theos ini ke dalam bahasa kita Indonesia? Ya maksud saya begitu karena dari rootnya dari akarnya dari bahasa Ibrani. Tapi kalau dari Yunani ya Theos itu tetap berarti junjungan. Kan itu tetap di bahasa Indonesia yang bisa digunakan hanya kata Allah. Kenapa jadinya ke situ? Ini Theos loh, Theos. Iya. Theos. Saudara, Allah itu nama Tuhan dalam bahasa Arab. Ini nama Theos dalam bahasa Indonesia. Saya pikir kita dalam bahasa Indonesia tidak menggunakan Allah, tapi Allah. Nah, cuma jangan kalau saya salah boleh dikoreksi ya, jangan senggan-senggan. Maksud saya begini. Iya, gini loh, Bung. Gini, sorry. Begini, yang sakral itu sebenarnya apakah ada di kalian hurufnya itu alif, lam, ha, ya kan? Apakah itu sama dengan Allah dalam huruf bahasa Indonesia? Kalau tidak sama, lalu kalian mengambil kata Allah ini dari mana? Dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kalau dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, Allah itu ALLAH itu nama Tuhan dalam bahasa Arab. Bukan, yang saya tanya dalam nama Tuhan dalam bahasa Arab alif, lam, ha. Loh. Coba buka kamus. Harus dalam huruf bahasa Arab, nggak boleh bahasa Indonesia. Coba Anda buka kamus KBBI. Yang dituliskan itu adalah bunyi, Bang, bukan nama yang Maha Kuasa dalam Quran. Kenapa justru Anda yang ngatur KBBI? Di KBBI itu tidak tertulis bahasa Arab. Yang di KBBI itu Bang, bahwa yang sakral bagi umat Islam itu adalah Allah dalam tulisan bahasa Arab. Itu cara Anda, maaf ya, saya harus menggunakan kata sedikit agak keras. Itu cara Anda untuk mengelak orang Indonesia. Sabar, orang Indonesia tidak punya kata Allah yang independen berasal dari tanah pertiwi ini sendiri. Murni. Itu jadi, berasal dari Quran. Yang menjadi masalah abang keberatan dengan saya tidak itu. Keberatan. Saya hanya bertanya,
Theos itu adalah nama sembahan Anda dalam bahasa Yunani. Bukan dan nama itu sebutan. Nah, oke, kalau dia masuk ke bahasa Indonesia, sekali lagi, bahasa Indonesia, bukan bahasa Arab, bahasa Indonesia, Theos itu disebut apa? Yang tersedia hanya Allah, tidak ada yang lain. Kenapa Anda nggak mau jujur? Ya tidak mau. Apa sesembahan dalam apa sebutan untuk sesembahan dalam bahasa Indonesia? Ya itu sudah bahasa Indonesia yang Anda sebut sesembahan itu bahasa Indonesia. Abangku sayang jumpa. Anda mengatakan bahwa Allah itu bukan nama, berarti sesembahan kan? Dengar dulu Bang, sedikit Bang. Bahasa Indonesia itu abang aku nggak bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa bentukan. Yes, dengan kosakata yang diserap dari berbagai bahasa. Yes. Nah, dengan demikian bahasa Indonesia tidak mempunyai sebutan khusus untuk sesembahan. Loh, sesembahan tadi itu apa? Orang bisa menyebutnya Tuhan. Tuhan itu apa? Dewa itu apa? Itu loh. Itu. Jadi kalau di bahasa Yunani ada kata Theos. Di dalam bahasa Ibrani ada El Shaddai, Elohim, macam-macam. Oh, nggak ada Theos. Kalau di Ibrani itu nggak ada kata yang sepadan dengan bahasa Ibrani. Karena Theos itu adalah sembahannya orang Yunani, Romawi. Theos itu bagi mereka bukan akontas. Kalau sesembahannya orang Yunani itu masih punya nama. Aduh. Jadi gini, Bung. Ada banyak sesembahan mereka masing-masing punya nama. Kenapa nggak jujur sekali-sekali gitu loh? Theos ini, Theos kalau di Indonesia kan itu sepadan dengan kata dewa. Iya. Nah, Bang, saya orang Batak ya, Di dalam bahasa Batak lebih cantik lagi bahasanya. Memang betul-betul dikatakan Debata. Oke, udah. Berarti harusnya Theos itu ketika di Indonesia kan itu menjadi dewa, bukan nah, kalau itu Allah. Bilang betul. Jadi kita sepakat ya, harusnya menjadi dewa kan? Boleh. Oke, sip. Dah selesai. Jujur dah. Jadi saya silakan.